HP ini punya layar compact 6,3 inci tapi baterainya gede di 6330 mAh dan ini flagship bre, pakai Snapdragon 8 Elite Gen 5. Yap, kita akan bikin video sehari pakai Xiaomi 17 di Tokyo, Jepang. Jadi kali ini kita lagi ada di Tokyo, Jepang ya. Lagi liburan sama istri. Dan aku tuh ngebawa HP ini nih ya. Ini HP compact flagshipnya Xiaomi, yaitu Xiaomi 17. Yang mana ini menarik banget pak. Yang tadi udah aku kasih tahu. Yang mana ukurannya tuh cuma 6,3 inci. Tapi kapasitas baterainya di 6330 mAh. Dan apakah bisa dipakai seharian gitu. Karena Xiaomi 17 ini ya menurutku sih layak untuk dipertimbangkan. Dengan triple Leica Summilux optical lens 50 megapikselnya yang ngasih opsi 5 focal length sekaligus. Dari mulai ultra wide, terus ada telefoto dan juga main lensanya. Oh ya bre, ini bukan video review benchmark dan lain-lain ya. Udah banyak juga kan yang review benchmark, tonton yang lain aja. Tapi di sini aku tuh mau nge-share real time penggunaannya buat daily driver ya. Dan aku rasa sih ini cocok buat jadiin HP daily driveku di Jepang ya. Tapi aku akan coba ini satu hari. Nanti bakal aku kasih kesimpulan apakah layak untuk jadi daily drive gitu ya. Oke, jadi ini udah jam setengah 7 pagi ya, baterai 100%. Dan ini aku akan tes full paket data ya. Ini pakai roamingnya kartu Tri. Dan aku mau lari dulu. Setelah itu kita akan tes harian. BTW ini udah nyambung ke TWS. Jadi nanti aku lari ditemenin Xiaomi 17 ini bre. Ini aku balikin DJI Pocketnya ke Airbnb dulu. Ini pemandangan di depan Airbnb ku bre. Ini pakai lensa utama 1 kali, ini ultrawide 0,7 kali, dan ini telefoto 2,6 kali ya. Dan ini pakai resolusi 4K 30 fps. Dan itu di sana langsung jalan besar sama halte, deket banget emang. Oke, langsung aja kita mulai lari. Udah sekilo. Sumpah di sini adem. 18 derajat kayak di AC. Tapi aku tetap keringetan bre. Oke, ini dia untuk perekaman pas dipakai buat lari ya. Stabil. Cukup stabil lah ya, bukan yang stabilnya tuh dipaksakan AI gitu. Di sini sepi. Ada mobil gitu tapi nggak banyak polusi suara. Bersih banget jalanannya, lihat nih. Tuh. Rapi, bersih, culture shock sih pas baru pertama kali kesini. Jadi Bre, tadi sepanjang lari tuh aku ngerasain betapa nikmatnya lari di kota Tokyo ini ya, karena ya kalian tahu sendiri kalau di Indonesia kalau mau lari yang proper ya harus ke GBK, kalau nggak ke SCBD gitu loh. Maksudnya di daerah Jakarta lah gitu. Kalau di daerah Bekasi sih sebenarnya di daerah rumahku sih udah oke lah untuk lari. Cuma karena rumahku tuh deket sama Bantar Gebang, jadi tuh kayak bau sampah gitu loh. Apalagi kan ada berita kalau di Bantar Gebang tuh mengalami kebocoran gas metana gitu ya, sebesar 3 ton kalau nggak salah. Jadi ya kalian bayangin aja aku lari sambil ngirup gas metana, bentar lagi ini aku akan meninggal nih bre. Terus karena tadi aku lari pagi sekitar jam setengah 8 pagi, itu banyak anak-anak sekolah gitu ya sama pekerja-pekerja karena memang hari Senin kan. Dan aku ngerasa mereka tuh sangat tertib sekali ya. Bahkan ada trotoar kecil itu dikasih lampu merah dan mereka tuh diem padahal nggak ada mobil lewat gitu loh. Dan sekarang kita coba untuk lanjut ngebahas Xiaomi 17 dari mulai desain dan juga dimensinya. Jadi bre, Xiaomi 17 ini dikategorikan sebagai flagship compact dengan ukuran layar di 6,3 inci dan ketebalan bodinya tuh di 8,06 mm. Bukan yang paling tipis tapi menurutku ini wajar ya, karena memang baterainya itu kapasitasnya di 6330 mAh. Ukuran bodi atau layar di 6,3 inci ini menurutku paling proper buat ciwi-ciwi atau cewek-cewek yang telapak tangannya tuh mungil, atau kalian yang emang nggak suka HP yang gede atau bulky. Jadi ini cocok buat scrolling handheld satu tangan gitulah. Ditambah untuk bodi sudut-sudutnya itu rounded gitu ya, jadi nggak bikin sakit di telapak tangan, karena aku agak kesel sama HP yang ujungnya tuh menyiku gitu ya, jadi bikin sakit di telapak tangan. BTW ini aku makainya full, nggak pakai casing sama sekali, bener-bener ini HP telanjang aja gitu ya. Memang harus ekstra hati-hati tapi ya menurutku sih fine-fine aja. Oh ya bre, walau baterainya jumbo, kalian nggak perlu worry ya soal charging time ya, tetap kenceng kok, tetap satset, soalnya punya kemampuan 100 watt hypercharge dan 50 watt wireless hypercharge yang tentu aja udah
tersedia di paket pembeliannya. Kagak perlu repot-repot beli terpisah lagi, bre. Dengan bodi sekompak ini, untuk bobotnya sendiri gimana? Karena memang ini flagship ya, walaupun memang ini compact, tetap aja bobotnya nggak bisa di 170-an gram ya. Mungkin kalau di mid-range atau entry level bisa tuh di bawah 170 gram. Untuk bobot dari Xiaomi 17 ini ada di 191 gram, nggak nyampe 200 gram, dan menurutku itu cukup lah, nggak terlalu berat dan nggak terlalu ringan gitu loh untuk sebuah HP compact. Makanya aku lebih enak ngerasain HP telanjang kayak gini tanpa casing, bre. Nah, untuk layarnya sendiri, ini layarnya ukurannya 6,3 inci yang tadi aku bilang. Panelnya itu pakai LTPO OLED dan resolusinya ada di 2K ya, 2,5K, 2656 pixel kali 1220 pixel ya. Dan karena dia pakai panel LTPO OLED, jadi untuk refresh rate-nya itu bisa turun sampai 1 Hz ya, dan maksimalnya ada di 120 Hz. Fungsinya LTPO jelas kalian udah tahu, biar baterainya bisa lebih hemat, karena kalau kita nggak pakai, layarnya akan turun di 1 Hz, bre. Terus ada satu fitur level flagship lagi yang ada di HP ini adalah 3D Ultrasonic Fingerprint Sensor buat ngebaca sidik jari yang jauh lebih akurat, bre, pada kondisi apapun. Mau itu jari lagi basah atau kotor, bakal tetap kebaca dengan cepat dan tepat. Sekarang jam 9.30 pagi, baterai itu tersisa 90%, dapat jaringan 4G+, nggak dapat 5G di sini karena emang aku tuh pakai roaming kartu 4G, bre. Terus tadi habis ngatur-ngatur wallpaper juga, pakai fitur AI Dynamic Wallpaper yang udah ada di HyperOS 3 ini. Dan wallpaper yang aku pakai ini hasil dari foto kemarin yang difoto pakai Xiaomi 17 ini, bre. Contohnya ini aku lagi cobain motret pakai filter Tail Mist. Hasilnya vibe urban Jepangnya tuh sinematik banget, bre. ISO 50 bikin detail tetap bersih dan tajam, mobil hitam di foreground juga nambah depth dan nuansa street fotografi premium ala Leica. Dan sekarang kita mau lanjut kemana? Meiji Jingu. Nah, buat yang tahu komen aja. Ini aku bawa tas karena mau standby ngedit ya, sama nge-script. Jadi kita lanjut pakai Xiaomi 17. Ini aku mau pakai buat ngedit video ya di CapCut pakai HP ini. Langsung aja kita edit sambil nunggu bus. Ini lagi di halte BTW. Udah sampai, kita lanjut ke stasiun ya, naik kereta ya. Tadi habis naik bus. Berapa menit ke sana ke lokasi? 40 menit, wah lama juga ya. Dan sekalian update, jam 11 siang baterainya tersisa 77%, tadi dipakai buat ngedit video, masih dipakai buat ngedit video sebenarnya. Dikit lagi sih sebenarnya karena tinggal nambahin teks sama background doang, habis itu upload, oke selesai. Kita makan dulu nih. Untuk build quality-nya sendiri, karena memang ini level flagship ya, kalian bakal ngerasain sebuah perbedaan dari mungkin kalian sebelumnya make HP entry level atau mid-range. Percayalah, bre, karena ketika aku kan nge-review HP banyak ya, ada mid-range, entry level, flagship. Jadi ketika kalian dari mid-range ke flagship, kalian akan merasakan perbedaan. Ini bodinya solid banget gitu loh. Untuk bagian belakangnya atau back covernya tuh pakai glass ya, dan dia dilindungi oleh Xiaomi Shield Glass. Terus untuk di bagian layar juga sama juga ya, Xiaomi Shield Glass. Dan untuk IP ratingnya, karena memang flagship, IP ratingnya IP68, bisa diajak nyelam sampai kedalaman 1,5 meter selama 30 menit ya standar lah. Dan untuk frame-nya, karena flagship, lagi-lagi frame-nya pakai aluminium, yang mana kalian bisa lihat tuh ada antena di samping bodinya ya. Dan gak neko-neko sih, di bagian atas cuma ada 2 strip antena, bagian kiri cuma ada 2 strip antena, bagian kanan juga sama. Dan di bagian bawah tuh ada slot nano SIM card tanpa slot micro SD card ya. Jadi ya wajar, flagship sekarang udah nggak pernah ada yang namanya slot micro SD card, ada USB Type-C. Speakernya di sini bukan mono ya, tetap stereo, tapi memang di bagian atas itu di bagian earpiece, bukan di bagian ujung frame-nya ini. Lanjut kita bakal bahas spesifikasi sambil melihat pemandangan. Ini apa ya namanya? Taman apa? Meiji Jingu ya. Tadi sambil ngopi juga di sini. Sebenarnya di video ini aku nggak bakal ngebahas banyak soal spesifikasi performance dari HP ini ya, karena memang kita lagi liburan, lagi traveling, jadi kita pengen lebih fokusin ngebahas kamera, karena memang Xiaomi 17 itu kameranya bakal apa ya, bakal menarik banget buat kita bahas gitu loh. Ya wajar,
karena kalau liburan masa ya main game gitu kan, jadi kita nggak ada tes gaming di video ini. Jadi untuk spesifikasinya jelas karena memang ini flagship, kita Xiaomi 17 itu pakai Snapdragon 8 Elite Gen 5 di sebuah HP compact 6,3 inci ini ya. Nah untuk skor Antutunya kalian bisa cari atau ya nonton di review lainnya ya. Mungkin sekitar 3 juta mungkin ya. 3 juta skor Antutu karena menurutku nggak penting-penting amat gitu loh. Kecuali kalian memang ya kerasukan skor Antutu gitu ya. Nah untuk RAM-nya sendiri di sini RAM 12 GB dan storage-nya di 512 GB. RAM-nya udah pakai LPDDR5X dan storage-nya udah pakai UFS 4.1. Jadi untuk spesifikasi aku rasa nggak perlu dijelasin, kalian udah pada tahu, udah rata kanan lah kalau untuk level flagship ini, Bre. Mungkin aku bakal ngasih tahu experience-nya aja langsung gitu. Karena untuk Xiaomi 17 ini udah pakai HyperOS 3.0 dan Android-nya tuh udah versi 16, Bre. Jadi untuk HyperOS 3.0 ini aku rasa udah smooth banget, apalagi di level flagship, karena aku nyobain di Poco X8 Pro aja itu udah smooth banget, Bre. Dan yang aku suka dari HyperOS 3 ini, dia di bagian control panel tuh ada kayak ini nih, integrasi Xiaomi Smart Hub-nya ya. Jadi Xiaomi Smart Hub-nya di sini ada HP-nya Xiaomi 17, ada CCTV yang di rumah, ada vakum juga kedeteksi di sini. Jadi kalau misalkan kalian punya device Xiaomi di rumah itu terhubung semua di HP kita ya. Jadi kalian nggak perlu nyuruh orang buat bersihin rumah, karena di kantor kita tuh ada vacuum cleaner ya, tinggal tekan aja di sini, nanti otomatis yang vakum di kantor kita langsung ngerjain sendiri tuh. Jadi menarik banget lah gitu. Untuk performance-nya aku coba tadi buat ngedit video di CapCut juga lancar, padahal udah pakai footage yang HD 4K 30 fps, nggak ada nge-lag sama sekali, nggak perlu dikompres juga, lancar jaya. Tadi ngedit di kereta itu baterai sekitar 80%, terus pas udah kelar itu baterai tersisa 78%. Jadi ngedit video pendek durasinya 1,5 menit itu sekitar butuh baterai 12%-an lah gitu. Yang menurutku sih itu wajar karena memang ngedit video itu kan cukup berat. Di HP flagship aku rasa itu bukan hal yang susah lah gitu loh. Pas ngedit gimana? Apakah panas? Nah kalau misalkan di Jepang ini kan suhunya tuh rata-rata di 20 derajat ya. Aku nggak ngerasain panas juga karena memang nggak pakai casing juga kali ya. Padahal ini HP compact loh, Bre. Asik juga ternyata tinggal di Jepang ya. Apa aku nggak usah balik aja kali ya? Oke, Bre, kita mulai lanjut buat masuk ke kuil Meiji Jingu. Meiji Jingu ini tuh kuil Shinto terkenal yang ada di Tokyo. Jadi kalau keluar dari stasiun Harajuku, ini tuh bakal ketemu langsung areanya. Terus pas masuk gerbang Torii gedenya, tiba-tiba ambience-nya tuh langsung berubah total. Jalanannya gravel, kanan kiri pohon tinggi semua, dan suara kota tuh kayak tiba-tiba hilang perlahan gitu loh, Bre. Banyak orang bilang ini salah satu spot paling tenang di tengah kota Tokyo karena literally kayak masuk hutan di tengah kota. Ya lihat aja di Google Maps, ada hutan di tengah kota tuh kayak unik aja gitu loh. Update, Bre, sekarang jam 1:30 siang dan baterainya tersisa 42%, dan tadi habis ngedit konten kedua nih ya. Konten buat Instagram aja tuh, short video pendek 1 menit 20 detik. Tadi udah di render di 4K 30 fps dan hasilnya kalian bisa tonton di sini tuh ya. Dan tadi kita udah coba banyak banget foto video, kayak tuh hasilnya banyak sekali. Dan mungkin kita bakal ngebahas kameranya kali ya. Jadi, Bre, Xiaomi 17 ini pakai konfigurasi triple Leica lens yang semuanya tuh 50 megapiksel ya. Yang pertama itu ada lensa utama ya. Lensa utamanya 50 megapiksel, pakai sensor Leica Fusion 950 dan punya focal length di 23 mm, udah punya OIS untuk stabilizernya. Dan ada lensa telefoto juga 50 megapiksel juga. Ini sebutannya sih Leica 60 mm floating telefoto ya. Dan pakai sensor dari Samsung, yaitu Samsung JN5, dan udah ada OIS-nya juga untuk stabilizer. Nah, tapi setelah aku coba, Xiaomi 17 itu unik ya untuk focal length-nya di lensa telefoto, karena dia di 60 mm dan 2,6 kali optical zoom ya, bukan di 3 kali optical zoom gitu loh. Terus ada lensa ultrawide juga 50 megapiksel juga, pakai sensor OmniVision 50M ya, dan untuk focal length-nya ada di 17 mm ya. Dan terakhir buat lensa selfie-nya dapat upgrade dari yang tadinya di 32 megapiksel sekarang tuh jadi 50 megapiksel juga, sama kayak ketiga lensa di kamera belakangnya, Bre. Dan setelah aku coba untuk foto-foto, karena kan banyak banget modenya ya, Bre ya. Ada karena memang ini Leica, collab sama Leica tuh ada Leica Authentic sama Vibrant untuk vibes-nya, feel
filter atau apa gitu sebutannya. Tapi jujur kalau aku pribadi tuh sering make yang Leica Authentic gitu daripada yang Leica Vibrant. Karena warnanya tuh yang Vibrant tuh lebih keluar, lebih pop up gitu. Jadi aku lebih suka yang Authentic. Terus di sini juga ada filter, banyak banget filternya. Ada 15 filter totalnya. Ada original, positif, negatif. Ya kalian bisa coba-coba ya. Nah, pas aku coba dari ke-15 filter ini yang paling aku suka tuh sebenarnya di Leica Net ya. Leica Net sama yang Cinematic. Cuma kadang kalau di Cinematic ini kadang dia tuh warnanya terlalu ngejreng gitu loh. Kayak oversaturated gitu. Tapi memang ya namanya juga filter ini, filter Cinematic. Jadi memang difokusin ke warna yang ngejreng banget gitu. Kalau di Jepang sih aku rasa pakai yang Leica Net udah cukup. Karena aku ngerasa di Jepang ini warnanya tuh lebih kontras gitu loh. Dari warna jalanan, warna pohon, langitnya lebih cerah. Mungkin karena cahaya matahari di Jepang itu beda sama di Indonesia. Jadi kesannya tuh di sini lebih cerah aja gitu loh. Warnanya lebih pop up gitu loh, Bre. Nah, buat hasil jepretannya sendiri, kita tuh mau kasih lihat beberapa skenario ya. Mulai dari main kameranya, full auto tanpa filter, saturasi tinggi di pepohonannya aku suka, Bre. Dynamic range-nya jelas masih sangat aman, kebantu sama kualitas udaranya juga kali ya. Dan skin tone muka sama tanganku tuh masih tampak natural ya. Kalau buat foto objek non orang, kita cobain beberapa filternya, ini asik sekali ya. Bisa nambahin kesan dramatis di foto gerbang kuil ini tanpa perlu pengeditan foto yang kompleks. Tinggal pilih filter dan klik. Tadi itu ada di focal length 23 mm. Gimana kalau zoom 2 kalinya atau focal length 46 mm? Ini cocok banget buat kalian yang doyan framing setengah badan dengan background yang solid. Separasi subjek ke backgroundnya lebih jelas dibandingkan focal length 23 mm. Pindah ke bagian lensa telefoto yang zoom 2,6 kalinya atau 60 mm focal length dulu. Jelas ini opsi yang lebih enjoy aman buat dapetin hasil foto yang lebih portrait ketimbang main kameranya 46 mm tadi karena secara subject isolationnya itu lebih kuat di foto ini. Jadi kalau buat ganti foto profil udah paling bener pakai lensa tele 60 mm nya ini, Bre. Ini sedep bener ya. Dan buat zoom 5 kali atau 120 mm nya juga masih tetap tajam dan jernih. Gak jauh beda sama zoom 2,6 kalinya, Bre. Selanjutnya adalah lensa 50 megapiksel ultrawide-nya yang ada di 17 mm focal length. Kalian bisa lihat ya, kelihatan banget ya Tokyo Skytrain-nya tuh dapat full dari bawah sampai atas tanpa bikin gedung sekitar tuh kena distorsi, Bre. Dynamic range-nya juga masih rapi, langit tetap dapet, shadow di gang kecilnya juga masih keangkat. Jadi memang sensor 50 megapiksel ultrawide-nya beneran flagship ini, beneran kepake, Bre. Terus untuk perekaman videonya, di sini mentok bisa 8K 30 fps dan juga 4K berapa fps nih? 4K 60 fps ya, belum 4K 120. Mungkin kalau 4K 120 ada di varian ultranya, karena aku belum megang juga varian ultranya. Dan ada mode Pro Video juga. Pro Video ini bisa ngatur EV-nya, terus ada ISO-nya, white balance, dan juga fokusnya, sama shutter speed pastinya ya. Terus di sini juga ada filternya juga di mode Pro Video. Ada total 15 filter kayak di foto ya. Terus kalian bisa ngaktifin stabilizernya juga di Pro Video. Dan maksimal bisa di 8K 30 fps ataupun 4K 60 fps. Dan di Xiaomi 17 tersedia juga perekaman log video. Dan di sini aku cek ada LUTs-nya. LUTs-nya tuh ada 4 di sini. Ada Rec 709, Classic, Cool, dan juga Warm ya. Mungkin aku bakal sering make yang klasik sih, karena yang klasik tuh lebih natural aja, cocok sama suasana yang ada di Jepang gitu. Kalian juga bisa import LUTs-nya di sini. Jadi kalian kalau udah punya LUTs atau habis beli LUT, kalian bisa import di Xiaomi 17 ini. Ya, untuk perekaman video, foto itu udah lengkap banget. Terus mikrofonnya juga bisa kalian rubah ya. Ada omnidirectional, ada forward, trill, dan trajectory ini baru denger nih untuk arah mikrofonnya. Terus Bre, di mode video ada fitur teleprompter yang fungsinya bisa ngebantu bikin konten sambil nge-record supaya ngomongnya tuh ya lebih lancar lah. Bahkan di aplikasi galerinya, fitur edit videonya tuh udah lengkap banget ya. Berasa lagi pakai CapCut gitu. Bisa cut to cut, bisa split audio dari videonya, bisa ngatur speed, reverse, bisa tambah musik, bisa kasih caption. Tapi ini bukan auto caption ya, kasih teks biasa aja. Sampai ngerubah aspek rasio, kasih LUTs atau filter, bahkan ada opsi beauty-nya, Bre. Ini ada di dalam galerinya si Xiaomi. Update, Bre, sekarang itu jam 5 sore dan baterainya udah merah, baterai tersisa 17% ya. Dan kita akan aktifkan baterai savernya. Oh ya, Bre, ini sampai lupa kalau misalkan sepanjang video ini kita tuh pakai mode baterai yang balance ya. Baru kita aktifkan baterai saver tuh
di 17% gitu loh, biar baterai lebih irit. Mungkin masih sekitar 4 jam lagi kita akan di luar ya, sampai malam. Semoga Xiaomi 17 ini baterainya belum habis banget lah, masih bisa dipakai buat ngerekam, foto gitu. Nah, aku juga pengen ngasih tahu ke kalian, jadi fitur AI editing di galerinya Xiaomi sekarang udah lengkap banget ya. Di sini ada Adjust Ultra HD-nya tuh ya. Ini mungkin buat yang pengen memperbaiki foto jadul kalian ya teman-teman ya. Selanjutnya ada AI Beauty V, terus di bagian filternya juga kalian bisa langsung coba di AI galerinya, edit galerinya di sini. Ternyata ya, aku kira cuma ada di bagian foto kamera doang gitu. Di sini lebih lengkap. Mungkin totalnya ada 30-an kali ya, 30-an filter di AI edit galeri. Terus di sini untuk watermarknya juga lengkap nih. Jadi AI Expand-nya sekarang cuma ada di Xiaomi kalau nggak salah ya. Coba, kayaknya di Oppo juga ada. So ada AI Sky juga di sini, ada AI Eraser. Oke bre, ini kita lagi ada di Shibuya Crossing. Set, viral, rame. Tuh, manusia isinya. Nih, dengan sisa baterai 12% di Xiaomi 17, kita melewati Shibuya Cross. Ya sebenarnya kayak nyebrang di lampu merah biasa sih, cuma memang rame orang aja ya kan. Tuh. Dan ini dia untuk perekaman pakai Xiaomi 17 di kondisi yang bisa dibilang ini senja lah ya. Sekarang tuh jam 6:30 malam ya. Ini telefoto 2,6 kalinya, ini 5 kalinya, dan balik ke lensa utamanya. Dan ini lensa selfie-nya, tuh. Di belakang kita ada Shibuya Cross. Dan ini dia bre untuk kualitas perekaman di malam hari ya. Kondisinya udah jam 7:30. Tuh, lagi ada Mario Kart. Ini masih di Shibuya, memang sengaja nyari nungguin sampai malam ya. Ini lensa utamanya dan ini lensa ultrawide-nya. Aduh, langsung berubah ya. Nah, kita lihat ke lensa utama dan kita coba ke lensa tele. Tuh, ada kereta tuh ya. Dan kita lensa selfie-nya. Oh. Untuk video malam hari ini sambil jalan kaki handheld, satu tangan. Pakai mikrofon bawaan HP. Ya karena memang ini flagship udah pasti stabil lah ya. Wih, pas pindah ke kamera belakang langsung ke kamera telenya. Langsung ke ultrawide. Berakhir sudah video kita sehari pakai Xiaomi 17 di Jepang ya. Lebih tepatnya kita lagi di daerah Shibuya. Di belakang kita itu ada Shibuya Cross. Dan kalian bisa lihat sekarang itu jam 7:30 malam dan baterai tersisa 4%. Ini udah pakai WiFi karena kartunya aku cabut buat HP lain gitu. Kebanyakan itu aku pakai buat rekam video, terus buat foto-foto, terus buat ngedit video juga, scroll sosmed, upload video di sosmed, buat WhatsAppan gitu-gitulah. Ya seumumnya selayaknya kita liburan, ya pasti sering pakai kamera dan juga perekaman video dan juga ngedit video buat diupload di sosmed gitu loh. Untuk performanya ngedit video, upload video aman lah, dan buat harganya sekitar 14,5 juta ya. Menurutku ya kalau kalian nyari HP compact nih cocok lah dengan kamera yang dituning oleh Leica. Jadi kalau kalian mau foto-foto terus langsung upload ke sosial media, ini udah lebih dari cukup ya, nggak perlu diedit lagi. Nah, kira-kira itu dia untuk video sehari pakai Xiaomi 17. Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar. Kira-kira HP apa lagi yang bakal kita tes di Jepang? Tulis aja di kolom komentar. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek banget, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna putih karena bukan warna merah lagi. Salve yang selalu saya punya konfirmasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.